lu kan kuliah 4 tahun di kampus Yeah. IPK lu bagus gitu Kak. Kenapa lu kayak ngebuang 4 tahun itu gitu? I still have couple of decades to live gitu. Gue masih punya, ya kalau gue sehat gue bisa punya puluhan tahun lagi lah untuk hidup. Yeah. Apa artinya doing 4 years of belajar sesuatu dengan puluhan tahun dimana gue bisa belajar sesuatu yang gue cinta gitu. Pronunciation-nya tuh humans ya, Yeah. manusia gitu. Yeah. Well, banyak dari perfume brand yang kita jadiin inspirasi tuh pasti French brand dan how it began gitu. Oke. Salah satu karakteristik French brand itu kan pronunciation-nya susah ya. Saat itu gue mikir I want a brand with some people doesn't know how to spell it. Oh, gitu. oke, siap. Jadi kayak it's just like jadi ada sesuatu yang diomongin gitu. Oke. So akhirnya jadi kayak ada yang sebutnya HMNS, ada yang Yeah. sebutnya HMNS, Yeah. ada yang sebutnya humans gitu-gitu. Yeah. Tapi menurut gue it's okay, it's fine dan Okay. itu jadi malah material for people to talk about gitu. Beneran gak sih omset human sekarang 100 miliar lebih? Alright, Opal Gang barengan sama Willy Winarko di Opal Buzz Studio. Dan hari ini kita punya seorang CEO yang spesial banget. Kita pengen, ya mungkin dia pengen cerita dikit. Dan sekalian juga kita bakal belajar banyak 6 SKS. Jadi siapin catatannya, lumayan nih kan. Masih muda banget tapi dia udah punya sebuah brand yang dikenal secara nasional. Bahkan bisa sampai ke rancah internasional gitu ya. Kalau gue sendiri sih, personally, gue adalah pengguna produk-produknya gitu, especially dari parfum-parfumnya. Kalau zaman dulu mungkin agak sulit gitu untuk menemukan parfum dari Indonesia yang bener-bener wanginya enak, terus juga keren banget. Tapi sejak ada humans ini, akhirnya jadi bertebaran banget di luar sana parfum-parfum lokal gitu. Jadi ini bisa dibilang adalah seorang trendsetter juga, bisa dibilang orang yang membangun industrinya juga. So ladies and gentlemen, boys and girls, give it up for the CEO of Humans, Rizky Arif Dwi Prakoso. Halo. Hi bro Will. Thank you for the introduction man. Hey man, big fan. Thank you. Gue huge fan, definitely. Gue sendiri, it's an honor. Terima kasih udah datang di Opal Buzz Studio hari ini. Gimana Sama-sama. kabarnya? Kabar gue baik, baru banget beres meeting. Oke, Mungkin tadi agak telat. Tapi ini experience paling seru menurut gue. Kayak kita di dalam bis nih. Terus habis itu kita ngobrol bareng, menurut gue ini keren sih. Oh, thank you, man. Ada banyak banget yang pengen gue obrolin sebenarnya. Tapi yang pertama adalah yang gue pengen tahu, beneran gak sih omset human sekarang 100 miliar lebih? Waduh. Well, annually ya, Oke. annually. Jadi nggak Gila. banyak yang kayak per bulan atau per week, nggak annually. Wow, Yes. sampai 100 miliar ya, itu ya jualan parfum loh guys. Itu jualan parfum bisa sampai 100 miliar. Tapi that's crazy. Coba ceritain dikit deh, kalau gue boleh minta tolong gitu. Kayak gue karena humans ini kan emang selalu gokil dengan cerita-ceritanya, especially dari parfumnya, dari cara brandingnya gitu ya. Itu kayaknya keren banget. Ya muda-mudi Jakarta ke Senopati, ya perfection tuh udah kecium lah. Iya kan, perfection sama apa Christian Sugiono ya. Christian Sugiono. Iya kan. Kalau yang cewek-cewek mungkin kayak orgasm atau you know some of those. So boleh cerita dikit nggak sih tentang awal mula dari humans itu sendiri? Karena apa kalau beneran ngeracik sendiri? Okay. What made you make humans at the end of the day? Jadi sebenarnya gue tuh bukan gue yang ngeracik sendiri. Oke. Karena to be a perfumer kan orang yang bisa ngeracik Betul. perfume ya. Itu nggak mudah. Ya. Dan sekolahnya pun lama banget sampai bisa jadi certified perfumer. Jadi mungkin I'm more like customer's point of view curator. Jadi gue mengcurate apa yang gue rasa orang-orang Indonesia tuh suka gitu. Kenapa? Karena selera gue pasaran. Siap. selera gue sesuai dengan market maksudnya. Oke. Gitu. Jadi iya dari awal I've been working with perfumer, tapi gue bukan orang yang ngeracik perfume-nya. Oke, tapi what made you go into perfumes then? Kenapa memilih ini gitu? Kan ada banyak bisnis lain di luar sana. Maybe because I'm cheap. Oh, cheap. Kenapa tuh? Kere orangnya. Karena harga parfum tuh mahal bro, yang dulu menurut gue bagus gitu ya. Yeah. Kan designer perfume gitu ya. Yeah, betul. Ketika kita beli parfum tuh dulu fasenya dari awalnya tuh dari convenience store. Betul. Yang harganya di bawah 50.000. Yeah. Terus kalau mau step up game dikit, tiba-tiba designer perfume yang harganya menurut gue waktu gue baru kerja awal-awal tuh mahal banget gitu, 1,5 juta.
itu bisa setengah gaji gue, sepertiga gaji gue gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak kenapa harga parfum gitu mahal, kenapa nggak kita produksi sendiri aja. Toh dari dulu I've been working in local brands dari dulu. Jadi gue ngerasa bahwa toh trustability terhadap local brands tuh udah mulai ready untuk. Tapi kenapa brand parfum tuh saat itu nggak ada? Jadi itu curiosity pertama yang abis itu muncul di gue. Jadi waktu itu penasaran lah untuk Oke, let's try. Kita nggak tahu, ternyata emang productionnya saat itu susah banget. Iya. Gue juga salah satu yang kesel karena selalu sold out itu Humans di awal-awal. Tapi emang udah ribuan. Waktu itu udah berapa ya? Paling kan mungkin sekarang kapasitas produksinya udah sangat besar gitu ya. Tapi pas zaman dulu, pas di awal-awal gitu, berapa banyak orderan yang akhirnya jadi keder gitu. Wah, tiba-tiba ada berapa orderan gitu. Iya, jadi dulu tuh sebulan mungkin kita cuma bisa bikin 100 sampai 300 botol. So setiap kali kita tuh kayak oke, kita kumpulin dulu 2 bulan 3 bulan baru rilis. Jadi gitu dulu cara kerjanya. Jadi makanya malah orang tuh kesel kayak ini tuh strategi marketing biar demand-nya tinggi, padahal emang kita cuma bisa produksi segitu kan. for starter ya saat itu. Wow, tapi how did you guys scale pada akhirnya? Ya finally the industry believed. Dulu kan kita sendiri ya, maksudnya kita masih belum punya partner production yang mumpuni. Kita juga starting with model kita sendiri yang nggak mungkin kita bisa bikin pabrik segala macam. Tapi akhirnya kita percaya bahwa this is something huge, bahwa akhirnya orang akan beli produk lokal. Dan akhirnya kita punya banyak partner yang bisa help us with producing the products gitu. Tapi pelan-pelan lah. Benar ya, pelan-pelan, tapi akhirnya sekarang juga udah di posisi yang cukup oke gitu kan ya, udah ada tokonya, mungkin bisa di seluruh Indonesia berarti kan ya, bisa menikmati gitu Humans. Of course. Untuk sekarang sendiri Humans itu sebenarnya pengen memberikan pesan apa sih untuk penggunanya, untuk teman-teman yang mungkin melihat Humans gitu, kira-kira what is the key message of Humans? Well, I do believe bahwa perfume tuh most like products yang lain ya. Tapi menurut gue perfume tuh menurut kita tuh kayak a piece of art. Jadi a piece of art needs story. Udah pasti ketika lo ngelihat let's say paintingnya Leonardo da Vinci gitu ya. Tanpa lo ngerti story behindnya, it becomes less meaningful. That's why di Humans kita selalu mencoba untuk we find out the story dulu, and then we start to create the products supaya kayak produknya ini tells a unique story yang orang tuh bisa nikmatin gitu cerita di belakangnya. And then harapan kita ya pengen bikin Indonesian perfume one day bisa jadi salah satu poros gitu. Jadi not always European, not always Middle Eastern perfume, tapi juga there's also Indonesian perfume with our herbs and spices yang keren banget gitu. Wow, kalau kita ngomongin tentang produknya itu sendiri, berarti it's source dari Indonesia gitu ya? Kita not 100%. I have to be honest, karena kalau kita ngomongin perfume tuh kayak apa ya? Kayak berbagai macam spektrum dan raw materialsnya gitu. Ketika kita butuh lavender ya kita nggak bisa cari lavender dari Indonesia karena nggak ada di Indonesia. So kita tetap harus source dari luar. Tapi pasti kita sekarang tuh lebih kepada setiap perfume yang kita punya tuh kita ada satu ingredients yang kita mau angkat ceritanya, and it comes from natural source. Nice. Gitu. So the story is just as important as the product gitu ya. It's as important. It's the feature of the product bahkan. So why is it so important? Kenapa kalau menurut lo kayaknya story itu is that important for the consumer? There's like one story tentang salah satu produk kita. Kita punya satu produk dari Humans namanya Unrose. Unrose ini sebenarnya karakternya wangi kayak rose, wangi kayak bunga mawar. Yang mana kita tahu wangi rose tuh populer banget. Kayak most of designer brands tuh punya wangi rose-nya sendiri. And then kita ngelihat ke arah apa wangi rose yang keluar ketika kita ber-Indonesia. Akhirnya kita ketemu bahwa ada nih suatu tanaman, akarnya tuh wanginya kayak Bulgarian rose, namanya Palmarosa. Nah, kenapa menurut gue story-nya important? Dulu Palmarosa pada era Hindia Belanda itu kita ekspor gila-gilaan, men. Gitu. Kita ekspor keluar tuh bisa 10 ton per bulan, 3 sampai 10 ton per bulan. Lo tahu sekarang terakhir pas gue cek sebelum ada Humans Unrose, Palmarosa tuh kita cuma produksi 100 gram per tahun. 100 gram?
karena nggak ada yang tahu produk itu. Beneran nggak? Iya. Dan gue ngerasa bahwa we have to retell the story to make this product important again. Karena ada nih satu tanaman dari Indonesia, akarnya wangi rose, keren banget. Tapi no one tells about the story, jadinya itu produk yang nggak matter buat orang. Bener, pada akhirnya dengan story ini orang jadi melek lagi nih, orang jadi nengok lagi gitu ya jatuhnya. Iya, itu yang gue ngerasa bahwa produk actually impact nggak cuma orang jadi lebih suka, bahkan the industry jadi ke-impact gara-gara itu. Yo, that's perfect. Itu perfect banget sih. Itu keren. Itu kerennya Humans dari dulu, memang setiap ada launch ada apa gitu ya, pasti the story behind the scent is always jadi nomor satu gitu ya, yang pastinya diceritakan. Kalau Humans sendiri, HMNS, kenapa disingkat? Well, sebenarnya kan pronunciation-nya tuh humans ya, manusia gitu. Cuman I've been studying from a lot of French brands karena banyak dari perfume brand yang kita jadiin inspirasi tuh pasti French brand dan how it began gitu. Jadi salah satu karakteristik French brand itu kan pronunciation-nya susah ya. Jadi kayak LV misalnya, Louis Vuitton, something like YSL, Yves Saint Laurent gitu. Jadi saat itu gue mikir I want a brand with some people doesn't know how to spell it. Jadi kayak it's just like jadi ada sesuatu yang diomongin gitu. So akhirnya jadi kayak ada yang sebutnya HMNS, ada yang sebutnya HMNS, ada yang sebutnya humans gitu-gitu. Tapi menurut gue it's okay, it's fine, dan itu jadi malah material for people to talk about gitu. Jadi itu jadi material for people to talk about. Siap. Biar diobrolin gitu ya. Jadi kayak di tongkrongan kayak gini kayak gue beli HMNS, humans man, itu sebenarnya humans gitu. It's something gitu. Itu clever juga ya. Jadi udah langsung di-embed ke dalam brandnya itu sendiri gitu. Keren. Nah, kalau buat Humans sendiri itu udah berdiri berapa lama berarti? This year we are on our 4th year. 4 tahun keempat berarti sekarang. Baru tahun keempat nih berarti ya? Yeah, we started in pandemic ya. 2020 awal, 2019 actually, tapi 2020 baru mulai starting di Jakarta gitu-gitu. Wah, gokil. Pas pertama kali dapat orderan gitu, how did it feel? Pas awal-awal gitu, apakah langsung rame gitu atau gimana tuh awal-awal? Enggak juga sih. Justru dari 3 produk yang kita keluarin pertama tuh yang survive cuma 1 sekarang. Bahkan 5 produk yang kita keluarin pertama yang survive cuma 1. Alpha waktu itu. At first it felt weird. Karena kenapa lo beli produk gue gitu? Kenapa lo nggak beli? Even waktu itu kan saat itu mungkin kalau gue boleh sebut brand ya, ada brand-brand yang bagusan harganya lebih oke dan nggak inilah. Bukan bagusan ya, maksudnya udah lebih well known gitu. Kayak Humans tuh dibanding Zara even lebih mahal kita punya produk. Gitu. Tapi ya disbelief yang dari customers kita, yang mereka beli dan mereka bilang mereka suka produknya. Mereka udah nge-compare sama beberapa brand lain dan menurut mereka ini oke. That's what make us believe as well gitu. Bahwa kita bisa nih gitu. What made them believe? Was it the story? Was it the product? Apa sih yang kayak jadi the number one thing that everybody gravitate towards? Well, they thought that mereka ngerasa bahwa we understand what we doing. Jadi ketika kita menjelaskan apa yang kita buat ke mereka, mereka nangkep dan mereka ngerasa bahwa what they said it's true. Apa yang mereka bilang tuh benar gitu. Dan itu resonates ya di market awal kita, early adoptersnya kita. Dan karena kan ibaratnya to make something yang ibaratnya dulu kan jadi nggak ada ya. Were you like the only local brand yang strive sampai dengan mungkin demand-nya banyak dan kayak sekarang kayak Humans mungkin we were the first. Tapi kalau yang pertama banget ya enggak ya. Karena we see a lot of local perfume brands pada saat itu. Tapi itu justru malah jadi sebuah, ini kenapa nggak ada yang thriving ya? Jadi saat itu kita malah kayak worry. Mungkin emang orang nggak beli parfum secara online karena it doesn't make sense gitu kan. Tapi we were trying anyway. Jadi emang ibaratnya bukan yang pertama tapi yang paling sukses pertama gitu ya jatuhnya.
Ya, Bisa dibilang begitu bisa ya. dibilang yang The cukup numbers thriving. in numbers ya In numbers jatuhnya. yang cukup thriving. Iya. Kalau ngomongin tentang humans itu sendiri, ngelihat kayak apa yang terjadi sekarang di mana industri parfum lokal kayaknya ada banyak banget gitu, terus itu gimana tuh melihatnya? Nggak kayak kata-kata orang pada umumnya, dimana Oke. kayak kita takut atau segala macam. So happy it happens. Malah seneng ya Gue jatuhnya. senang banget Heeh. karena in some ways berarti we help to create a new industry Iya. to flourish gitu kan. Betul. Jadi ada satu industri baru yang sebelumnya nggak dilihat Ya. dari local brand, terus tiba-tiba jadi sekarang flourishing, jadi rame, jadi Betul. seru, banyak Betul. pemainnya. Banyak pemain means a good thing for our customers, karena kemudian kita akan compete secara quality, Iya. kita akan compete secara inovasi, Betul. gitu-gitu kan. So I think it's fun, it's exciting dengan banyaknya pemain baru di industri parfum. Oke. Kalau buat dari human sendiri, anything that you guys are doing in the future yang mungkin bakal menjadi apa ya, inovasi sendiri dari humans? Well, I don't know if I can say like 70% of the plan that we're Oh doing. ya nggak boleh, maaf. Nanti Itu kita pertanyaan ngopi, bodoh kita sih cerita ya. jatuhnya. Iya. Cuman Iya. apa namanya? Ya yang sekarang sedang kita siapin untuk launch misalnya, let's say tadi kita suka banget cerita tentang local raw ingredients ya. Ingredients yang memang ada dan sudah mengculture gitu. Iya. Jadi kita dari dulu tuh pengen banget, sekarang kita udah punya store. Gimana kalau di setiap store kita di kota-kota ini kita punya exclusive city fragrance. Yeah. So we call that Humans of Indonesia, nama projectnya. Yo, oke. Ya gitu. Jakarta. Kita akan punya Humans of Jakarta. Ya. Kita akan punya Humans of Bali. Ya. Kita akan punya Humans of Bandung nantinya. Oke, perfect man. Something like that ya. Wah, nggak sabar sih pasti yang ngelihat semua produk-produk itu bakal keluar Ya. into fruition. Gimana thought process dalam pembuatan produk? Karena kan produknya ada banyak tuh, mulai dari ada banyak lah yang dulu-dulunya juga udah keluar, ada yang sekarang udah nggak ada gitu kan. Terus sekarang juga ada yang city based gitu kan. How do you actually create a product? What's the thought process kalau boleh tahu? Well, kita nggak pernah force produk itu untuk kayak, oh tahun ini trennya ABC, lalu kita harus coba nih bikin ABC juga. Atau oh tahun ini kita harus keluarin 3, kita kejar 3. It doesn't happen that way. Oke. It's more like we are the founders ya. We are living our lives. Ya. And then we find interesting story to cover with our products. And then what if kita bikin sesuatu yang kayak gini? Gitu. Jadi karena kita ngerasa bahwa perfume is like a piece of art, balik lagi. Iya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Oke. Kalau dipaksakan tuh jadinya nggak enak aja gitu kayaknya. Kayak bikin music or bikin paintings. Iya. Kalau lo paksain, oh setahun tuh harus jadi 10 gitu. Itu Betul. jadinya nggak ada soulnya yang keluar di sana gitu. So I want people to appreciate each and every bottles yang kita keluarin. Oke. Gitu. So ya. Alright, that's nice. Buat lo sendiri, tapi pernah nggak sih kepikiran untuk ngebangun brand lain selain parfum? Well, I didn't start in perfume brand kan. Jadi dulu iya, gue benar. tuh di sneakers, Yes. sepatu. Dulu gue ngerasa bahwa wah ini harus nih bikin brand sepatu Indonesia yang bisa competing sama Nike dan Adidas gitu. That was the dream. Yes. Tapi to be general about that, ternyata gue ngerasa bahwa dream gue adalah making an impactful Indonesian brands. Ya. Gue ngerasa bahwa Indonesian brands harus bisa kuat nih di internal kita dulu supaya kita nggak digempur abis-abisan. So when we start Humans, waktu gue start Humans juga mimpinya tetap sama. Gimana brand Indonesia bisa kuat dan industrinya kuat. Kalau ngelihat brand lokal perfume sekarang, kita susah banget digempur dari luar, men. Iya betul. Karena competition is rough. Semua orang bikin brand perfume, gimana Betul. lu dari luar bisa ngerti culture kita? Iya lagi. Bener. Iya. Mereka nggak tahu kayak di Jakarta panas. Iya. Terus kayak gimana caranya biar kalau kita lagi ada di busway tetap wangi gitu Iya. kan jatuhnya. Wow. So gitu. One way or another, that mission udah on progress lah jadinya. Oke. Kalau buat lo sendiri, tapi what makes a strong brand? Brand yang kuat buat lo tuh yang kayak gimana sih? Well, generally speaking, sekarang brand tuh dipersif sebagai seorang manusia. Oke. Jadi gue ngerasa bahwa brand tuh sekarang bukan sebuah
representatif logo dari sebuah perusahaan gitu. Tapi it's perceived as a human. Actually that's why the name humans came up. Okay. Karena gue ngerasa bahwa kita we are raising a human being yang punya karakter, punya mimpi, punya karya seni, punya misi untuk dia jadi impact buat society itu apa. Dan that's why the name humans gitu. Jadi gue ngerasa bahwa sekarang generally brand tuh harus punya karakter. Brand tuh harus punya voice. Gak boleh cuma kayak netral aja, adem ayem gitu-gitu. Ya actually ya gak apa-apa juga. Tapi I believe a powerful, impactful brand is a brand who has voices yang bisa inspiring. Talking about inspiration as well, sesuatu yang kita obrolin sebelum kita bikin podcast ini adalah salah satu kolaborasi Humans barengan sama Pandawara Group tuh. Pandawara. Iya. Jualan sampah. Quote unquote sampah gitu ya. Boleh cerita dikit nggak tuh tentang what's the story behind that as well? Gue ngerasa humans tuh kayak tadi ya. We have followers, we have customers. Dan it's time for humans nggak cuma jualan for the sake of profits, tapi kita harus punya voice yang bisa impact ke orang juga, impactful ke orang juga. When we first thought about Independence Day, salah satu yang keluar adalah pahlawan. Jadi kemudian kita tanya siapa sih pahlawannya orang Indonesia saat ini. Dan we chose Pandawara Group saat itu. Jadi kayak kita ngerasa ini keren banget nih, orang-orang tuh keren banget nih, anak-anak muda yang ini sebenarnya sesuatu yang di sekitar kita terus-terusan, tapi we chose to neglect it all these years kan. Kita kayak ya udah bodo amat, bukan urusan gue, sampah gitu. And then they choose to do something about this, dan sekarang gede banget, man. Gila, man. Itu Pandawara tuh kalau gue ngeliat tuh jijik, tapi pada saat yang sama tuh kayak damn, you're doing such a great work. Iya nggak sih, kayak you're impacting the society in a great way while getting famous at the same time, right? Dan gue ngeliat kayak anak-anak sekarang, anak-anak kecil sekarang, kalau orang tuanya buang sampah tuh dimarahin, gara-gara mereka ngelihat Pandawara itu kan, wah, what a shaping generation banget gitu. Tapi yang gila adalah ya lo bertolak belakang banget antara Humans sebagai perfumery dan juga sampah gitu, Pandawara gitu kan. That's when you do collaborations, you blend the values, dan menurut gue selalu ada values yang bisa kita ambil bareng. In terms of Humans, pas kita ngelihat ke gudang kita ngelihat tumpukan sampah banyak banget. Sorry to say, kita ngerasa bahwa kayak kotak-kotak kita kan harus perfect ya. Namanya parfum harus flawless gitu. Betul. Ada condet dikit, ada ini dikit, langsung kita harus nggak boleh masuk ke produksi kita. Dan itu jadi tumpukan sampah di warehouse kita. Kita punya dua opsi saat itu. Ini kita mau buang, kita mau apain atau. And then, the idea of Pandawara came up. Kalau kita buang kasihan men, nanti mereka harus bersihin lagi. Mereka yang bersihin ya. Terus gue kayak, okay, let's do something about this. Kita jual ini dan profit dari sini kita pakai buat Pandawara. So it happened, dan saat itu orang kayak wah, something different aja. Gitu. Bukan different, nyebrang sih. Contohnya nyebrang banget gitu kan. Tapi it's a great work lah, especially untuk 17 Agustus ya pada saat itu ya berarti ya. 17 Agustus. Iya. Buat lo sendiri, tapi kan kolaborasi ada banyak, bukan sama Pandawari doang kan. Waktu itu bisa Perfection sama Christian Sugiono. Ya, ada beberapa yang lain ya kalau nggak salah ya. Ada, kita ada sama Sana juga. Kita keluarin perfume bareng sama Sana. Iya. Ya, ada beberapa. Kalau ngomongin tentang kolaborasi gitu kan, what makes a great collaboration? Apa yang lo cari pada saat lagi kolaborasi? Well, menurut gue ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya di kolaborasi. Gue nggak suka ketika kolaborasi tuh only for the sake of collaborations doang gitu. Maksudnya kayak, ini lagi rame, dia lagi terkenal, gue pengen collab biar dapetin market share-nya juga. Betul. A lot of business people are doing that. Dan menurut gue ya nggak salah juga sebenarnya. Tapi sebenarnya yang mungkin lupa untuk dipertanyakan adalah when you do the collaborations, benefitnya buat customers, buat market tuh bagus nggak sih? Atau cuma ya udah for the sake of awareness aja? Dan menurut gue kalau for the sake of awareness aja ada yang kurang gitu. Gue ngerasa bahwa ketika lo collab, harusnya value A dan value B ketika disatuin itu jadi sesuatu yang benefit buat market gitu. Itu baru collaborations yang menurut gue keren. Oke.
ibaratnya ya nggak bisa cuman untuk riding the wave aja ya, tapi memang harus ada nilai tambah dari dua sisi yang mungkin bakal bisa diberikan ke audiens atau mungkin ke customers kita. Dari gitu. 3 sisi bahkan. Kayak misalkan Humans X Pandawara. Iya. Pertama, kita bisa pakai produk kita yang yang udah rusak. Betul. Which harga produksinya jadi lebih murah. Dari kita untung. Oke. Kedua, dari sisi customer, mereka beli dengan harga yang lebih murah. Betul. Mereka untung. Ketiga, Pandawara juga dapat persentase dari penjualan kita. Mereka juga untung. Yeah. Itu kayak, oh ini benefiting all the stakeholders kan. Betul. So the benefit has to benefit everybody ya, ibaratnya ya, kolaborasi yang paling tepat tuh seperti itu. Gokil. Gila sih. Ini kalau boleh tahu, lo belajarnya tuh dari kuliah nggak sih? Bikinnya nih apa? Dulu gue belajar bebatuan pas di sekolah. Bebatuan? Bro, geologi. Siap, keren, geologi, wangi-wangi batu. Tapi we actually do that. Jadi waktu itu kita kayak suka beberapa kayak batuan vulkanik tuh bisa dicium wanginya. Oh gitu. Siap. Sulfurnya kan kecium. Wow. Itu geologi tuh berarti tuh biasanya mau masuk kayak oil and gas gitu-gitu ya. Oil and gas dan pertambangan lah. Oh iya, pertambangan. Mining dan oil and gas. Masih kepikiran mau punya tambang batu bara gitu. Waduh, tambang batu bara. Tambang nikel sekarang. Tambang nikel ya, ibaratnya ya. Siap. Yeah. Tapi sekarang kan udah fokus di satu bisnis ini ya, ibaratnya perfumery, humans gitu. Menurut lo sebagai CEO gitu, what's better? Satu lini atau satu bisnis yang besar banget atau banyak bisnis yang kecil-kecil? Well, it's hard to answer ya, karena gue lebih, dan mungkin setiap orang beda-beda gitu. Oke. Kalau lihat gue mungkin gue lebih ke purpose driven business instead of profit driven lah. Maksud gue kayak ya profit is good because it helps you a lot. Yeah. You can do most things karena ada cash flow, karena ada duit gitu. Tapi gue lebih kepada ketika when we first start the business, what's your purpose sih? Oke. Jadi kalau misalnya purpose-nya nggak kuat, menurut gue akan susah banget to make zero from zero to one, itu susah banget gitu. Oke. Jadi gue ngerasa kayak saat satu bisnis sudah mencapai purpose-nya, ya menurut gue itu udah. But then you can start another one kalau misalnya lu punya energy gitu. Oke. Kalau belum ya jangan. Ya, jadi ibaratnya satu-satu, besarin yang satu, udah besar baru lanjut lagi gitu ya. If you have the energy. If you have the energy. Kalau buat Mas Rizky kira-kira ada nggak energinya? I still have few energies. Oke. Left kayaknya, dan ya gue juga masih cukup muda kayaknya ya. Oke. Gak muda-muda banget, tapi ya 28 lumayan lah ya, masih ada. Jadi over the weekend tuh biasanya gue doing sports. Gitu. And then I happen to create this sport, Bro Willy. Oke. Jadi a new sport, kita namain full ball. Itu gue lihat di Instagram. Nah, gue kepo nih tentang hal ini nih. This is a different side, bukan business side tapi your personal side. Boleh cerita dikit gak tentang ini? Well, it started with coret-coretan di tab. Oke. Waktu itu gue lagi di pesawat, flight panjang lah dari Jakarta dari Bali ke Singapura. 3 hours flight sih sebenarnya. Makanya di pesawat kan nggak ada internet ya. Jadi gue cuma coret-coret doang. Saat itu lagi momen-momennya Piala Dunia. Oke. Jadi gue lagi banyak konsumsi dokumenter tentang olahraga gitu. Siap. Dan anyway, Humans juga lagi pengen bikin produk yang basisnya sports gitu. Jadi kita mau bikin body spray yang anti deodoran, yang antibakterial gitu. And then it came to my mind kayak coba gue coret-coret sebuah konsep olahraga baru gitu. Dan waktu gue landing di Singapura, gue langsung telepon temen gue, bro, lu mau sesuatu yang gila banget gak? Ntar kita pas di Jakarta kita cobain bareng-bareng ya. So it happened. Seminggu kemudian gue balik dari Singapura. Di Jakarta kita ngundangin orang-orang komplek buat main olahraga ini nih, si full ball. Belum ada namanya saat itu. Pada saat itu nggak ada. Habis itu kita main, terus temen kuliah gue yang ikutan main bilang kalau, Ki, ini olahraga terseru yang pernah gue mainin. Lo harus seriusin ini. Gue kayak,
Oke, siap, gue seriusin. Iya. Jadi ya that was the first time kita main itu. Terus akhirnya oke, kalau gitu kita bikin regulasinya, kita bikin bukunya, kita bikin equipmentnya. Itu yang bantuin tuh semuanya udah pada kerja. Jadi biasanya pas weekend baru kita ngumpul untuk helping the sports gitu. Ya. Ini kalau boleh tahu ini berarti is it your stress release? Is it lo mau cuanin juga apa gimana? Well, at first it was my stress release ya. Karena gue ngerasa do something apart from my Monday to Friday job. Sabtu Minggu gue olahraga biasanya memang anyway. Jadi akhirnya kita ngerjain si full ball ini. Tapi sekarang suddenly kita punya 3.000 plus pemain. Terus kita ada di 6 kota juga komunitasnya. So it's something yang kayaknya we can do something about this gitu. Jadi akhirnya kita bikin turnamen, bikin liga gitu. And it's very exciting. It's very exciting. Oke. Jadi memang sekarang nih udah mulai nih ya merambah-rambah dikit-dikit gitu ya. Sports dan lain-lain. Iya. Oke. Buat lo sendiri sekarang kan lagi mengerjakan banyak hal, bikin brand ya, misalnya ada full ball juga, humans gitu. Kalau misalnya anak kuliah sekarang lagi belajar pengantar bisnis gitu kan, terus ditanya sama dosennya gitu kan, apa tantangan mendirikan sebuah brand di masa sekarang? Nah, lo kira-kira bakal ngejawabnya apa? Tantangan mendirikan brand di masa sekarang. It's to fight for the attention. Karena sekarang ya, kita ngomongin era post-COVID. Dulu pas gue mulai humans, everyone was on their phone. Yes. So social media is very huge. Karena orang-orang kayak ya udah semuanya lagi di HP-nya aja di rumah. Betul. Gitu kan. Betul. Even though ada WFH segala macam. Sekarang attention-nya sangat-sangat nyebar gitu. Jadi ada yang tiba-tiba masuk ke komunitas olahraga apa segala macam. Dan finding your niche itu penting kalau di brand. Gimana cara kita bisa cari niche yang tepat nih, yang komunitasnya belum gede-gede amat, tapi kita bisa masuk ke mereka dulu dan kuasain market itu dulu. So sebenarnya kalau misalnya ngomongin sekarang, banyak banget niche-nya justru yang bisa didapetin gitu. Kalau misalnya kita mau start new brand, tapi menurut gue terlepas dari sana, if you want to start a brand, it's very hard kalau lu belum pernah kerja di brand sebelumnya. Ini personally ya, karena gue ngerasa saat itu gue nggak ngerti apa-apa. Gue baru lulus kuliah, gue nggak punya basis knowledge-nya. Terus gue kerja di brand saat itu. Setahun gue kerja di brand untuk kayak ngerti, proses bisnis itu kayak gini loh, dari hulu ke hilir tuh kayak gini. Lu tuh butuh orang finance loh ternyata buat ini. Lu butuh orang HR ternyata buat ini gitu. Yang dulu gue pikir kan ya udah product marketing only gitu. Tapi ternyata pas gue mulai kerja, baru mulai paham, kebayang bahwa when you're here, the next step is here gitu. So ketika kalau gue boleh kasih saran buat teman-teman yang masih kuliah sekarang, if you have a dream to create your business, it's okay to work first. Untuk belajar ya. Karena kemudian lo akan kebuka nih, apalagi kerja di sebuah brand yang memang sudah thriving, yang memang sudah cukup besar lah gitu. Supaya kayak lo tahu nih, ternyata flow-nya tuh kayak gini. Jadi when you start your own, lo nggak bingung stepnya apa. Udah ada pelajarannya dulu, udah ada yang lebih besar yang bisa kita contek gitu ya ibaratnya ya. Bisa kita ikutin. If they make mistakes, lo bisa nggak ngulangin mistake yang sama gitu. Kayak ATM gitu ya, apa sih, amati tiru, modify di dalam lo. Oke. Keren sih. Buat lo kalau misalnya anak muda mau bikin bisnis gitu, mereka kan kerja dulu. Then where should they start? You should start when you have yang pertama pasti savings ya. Of course it's savings. Karena we run on a clock gitu. Ketika gue mutusin buat berbisnis sendiri, gue ngerasa gue bisa survive selama setahun ke depan. Tabungan gue tuh udah ada supaya gue survive setahun ke depan. If I don't make it sampai tahun depan, ya baru gue balik ke kerja lagi. Karena ketika gue lompat ke bisnis gue,
it's a leap of faith kan. Iya. Gue nggak boleh setengah-setengah kayak Senin sampai Jumat masih kerja tapi kemudian malamnya gue bisnis, lama-lama gue physically nggak akan kuat gitu ngehandle-nya, karena when I start jumping in my business anyways, kerjanya Senin sampai Minggu. Iya, betul. 20 hours a day gitu. Iya, tidak ada work life balance. Tidak ada work life balance. Gitu. Jadi it's better ya udah lu fokus on ketika lo udah 300% sure, 200% sure lah, terus lo punya savings, and then you jump. Tapi you run on the clock. Jadi lo harus tahu deadline lo kapan. Karena kalau enggak lo akan jatuh gitu. Betul. Jangan sampai lo kayak, oh gue masih bisa nih, terus kemudian lo ngutang. Terus habis itu lo hidup on pinjol misalnya, bahaya banget kan. Jadi kayak lo harus tahu kapasitas lo semana, make your capacity gede dulu. Jadi ketika lo jump, lo bisa all in 100% on that venture gitu. Leap of faith yang tadi Mas Rizky bilang, lo dapet courage-nya dari mana akhirnya untuk mau jump ship? Karena kan sebelumnya lo dari, kalau boleh lihat historisnya kan ibaratnya you were in a pretty big brand as well gitu kan, yang memang mungkin udah viral atau mungkin dikenal sama orang gitu. What made you say like, okay, ini kayaknya saatnya untuk gue jump ship? Why we call it leap of faith in the first place? You only need faith kan. Itu yang kita takutkan Pak, masalahnya kan. Lo nggak tahu lo akan landing di mana, atau lo landing di kapas, atau lo ternyata landing di trotoar gitu. Betul. Cuman well, I've been doing leap of faith all my life Pak. Jadi kayak gue dulu orang daerah yang mimpi untuk kuliah di negeri aja kayaknya susah banget. Tapi I tried anyway, dan akhirnya gue masuk di ITB di Bandung. Terus habis itu pas di sana justru gue ngerasa kayak, oh I think I can do something else. Jadi akhirnya pas gue lulus, I do another leap of faith. Bener sih, lo geologi jauh banget tuh ya kan. Gue lompat lagi ke brand. And then resign sebagai CEO brand itu. And then doing humans gitu. So I've been doing this a lot of times, dan nggak selalu semuanya orang lihat kayaknya, oh lu lompat berapa kali sukses terus ya. Justru the other 5 yang gue lompat tuh gagal semua kan hitungannya. Baru yang lompat ke humans ini baru kayak ternyata, oh then I make it somehow gitu. So to think about it that way, ya sebenarnya justru bukan gue berhasil terus, tapi every leap of faith I learn something new, dan 4 sebelumnya mungkin gak seberhasil sekarang gitu. So what's holding you back gitu? Mungkin you will fail anyway. Benar. You will fail anyway. If you stand still on the edge of the building, you will fail anyway kok. Betul. Jadi damn it, gitu. Daging bro. Man, itu keren sih. Apalagi ya sekarang maksudnya gue melihat humans karena dari ya pasti tuh kapasitas produksinya aja harus ditabung gitu kan ya, 2 bulan 3 bulan gitu kan baru bisa dirilis gitu. Kalau sekarang memang ya dengan quotation marks kayak brand lokal 100 miliar gitu kan yang memang sudah besar sekali. Lo ngelihat itu now, how do you look at it looking back at everything? It's very touching ya. Karena it's been a phase dimana kita di humans, gak cuma gue sendiri ya, timnya juga kita ngerasa bahwa meyakinkan orang bahwa this can happen tuh nggak mudah gitu. Tapi justru itu proses yang gue enjoy. Jadi gue enjoy momen-momen dimana orang nggak percaya sama mimpi kita, orang nggak percaya apa yang kita lakuin bisa berhasil. And then when it shows bahwa akhirnya we can make it gitu. Ini jadi sebuah jadi sebuah belief lah buat tim kita, jadinya kayak oh kita bisa loh. Kemarin kita mimpi sesuatu yang impossible, tapi kemudian it happens. So let's not stop dreaming impossibles gitu. Jadi menurut gue it's a very touching journeys, dan menurut gue that's the most rewarding thing to be an entrepreneur. Karena you can dream of impossible and make it happen tuh sesuatu yang mungkin nggak semua orang punya privilege untuk ngerasain gitu. Even though nggak mudah kan, nggak mudah banget. Tapi I'm very proud, you know. Gue juga ngerasa kayak I was in this ride with you guys. Kayak gue ngerasa kayak gue juga bersama gitu kan.
Kalau buat lo sendiri kan sekarang perjalanan udah cukup panjang. What's next? What do you want to achieve then? Well, I still think a lot of things. 1 triliun. I rather things in the terms of numbers. Oke, not the numbers ya. Gue kayak ngerasa bahwa numbers will come up anyways ketika objektifnya tuh tercapai gitu. Kayak misalnya mimpi kita pengen ngebuat perfume Indonesia. Paling enggak itu jadi satu poros baru nggak usah di dunia deh, di Southeast Asia dulu. Brand kita harus paling keren, paling thriving di Southeast Asia. Di mana-mana di kota di Southeast Asia, baru pelan-pelan di Asia, and then the number will follow kan. Karena itu kan, karena market kita gets bigger, beliefnya ada bahwa parfum Indonesia tuh bagus, jadi ya itu akan ngikutin gitu. Jadi gue lebih ke sana dulu. Gue pengen mimpi satu hari parfum Indonesia, dan Humans ada sebagai salah satu player di sana. Amin. Itu bisa bersuara besar di dunia. Amin. Ya, kita pasti menunggu ya. Kita pasti semua menunggu. Sukses terus buat Humans. Tunggu dan support ya. Ya, amin. Siap, pasti. Gitu. Dan pastinya buat Opal Gang yang sudah menonton, terima kasih banyak. Semoga bakal banyak dapetin informasi tadi ya. Amin. Ya bukan 6 SKS, ada 8 SKS lah. Ya, lumayan juga tuh, especially kayak you at a very young age achieving this. Mungkin nggak harus ngikutin lo juga, tapi at least kita juga terinspirasi kali ya untuk everyone's timing is different dan nggak masalah banget. Oke. Opal Gang, jangan lupa buat follow kita di semua social media, pastinya di @opal_id. Anything you wanna say to the audience right now? Well, iya, tadi balik lagi ya, mungkin tadi yang kita bahas terakhir. People look at me and then they say kayak, lu enak pas dari muda tuh udah mulai duluan gitu. Tapi everyone can start at different timing gitu. Ketika gue ngerasa ketika pun gue baru mulai dari saat ini, gue ngerasa gue masih cukup muda untuk start all over again pun gak masalah gitu. Betul. Karena ketika orang tanya ke gue, dulu ngerasa kayak, lu kan kuliah 4 tahun di kampus IPK lu bagus gitu Kak, kenapa lu kayak ngebuang 4 tahun itu gitu. Terus gue ngerasa kayak, gue bilang bahwa I still have couple of decades to live gitu. Gue masih punya, ya kalau gue sehat gue bisa punya puluhan tahun lagi lah untuk hidup. Apa artinya doing 4 years of belajar sesuatu dengan puluhan tahun dimana gue bisa belajar sesuatu yang gue cinta gitu. Dan gue rasa banyak dari teman-teman yang nonton tuh masih punya panjang banget umurnya. So start learning what you love, dan menurut gue ya itu it will be worth it gitu, karena lu doing things that you like, learning things that you love tuh gampang banget jadinya. Beautiful. Mas Rizky, terima kasih banyak pasti. Thank you. Gokil. Oke, Opal Gang, sekali lagi jangan lupa buat nonton CEO Talk kita berikutnya. Ada banyak pastinya ilmu yang bisa kita dapetin. Makasih buat Mas Rizky, dan pastinya see you on the next one. Alright, @opal_id, langsung aja follow sekarang. Bye bye. Peace.